Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini adalah video spesial akhir Ramadan. Kemarin saya pernah membuat edisi spesial 10.000 subscribers. Itu sekitar 1 bulan yang lalu. Lebih lah ya, 1 bulan lebih. Nah sekarang subscribernya sudah 14.000 ini, hampir 15.000. Jadi dalam waktu 1 bulan lebih itu ada 4.000 subscribers baru. Ini kalau buat saya terima sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena gagasan-gagasan saya itu akhirnya terdengar, terlepas dari pro dan kontra yang dihasilkannya begitu. Nah itu kan saya kemarin mengatakan bahwa yang mau tahu bagaimana perjalanan saya mengenal Asy'ariyah bagaimana, silahkan komentar begitu. Dan ternyata banyak di bawah yang mau tahu. Tadinya mau saya agak mundurkan dikit, cuman melihat waktu ini sepertinya bagus nih, akhir Ramadan begitu ya. Jadi ini adalah video santai, video yang ringan begitu. Insya Allah tidak ada buka-buka kitab dalam pengertian membahas qaulnya para ulama. Saya cuma mau berkisah tentang bagaimana saya ini pertama kalinya mengenal Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, jadi kita mulai dari latar belakang saya begitu ya. Sebelum masuk ke gelanggang tauhid atau ke gelanggang ilmu kalam. Jadi sebagaimana sudah diketahui yang sering nonton channel saya itu tidak ada latar belakang pondok salaf. Saya ini mondoknya di pesantren modern di Garut begitu, di pesantren Muhammadiyah. Jadi yang meragukan kemuhammadihan saya rasa saya itu lebih Muhammadiyah daripada Anda begitu ya. Saya lama di Muhammadiyah itu, sampai sekarang kartunya ya masih ada, saya masih terdaftar secara resmi begitu. Nah setelah itu pada kurun waktu mondok itu saya dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika, kemudian balik lagi, kemudian saya mendapatkan, sebetulnya waktu itu ada 5 tawaran beasiswa begitu ya. Mau apa setelah lulus itu. Saya sebutkan saja di antaranya yang Surabaya itu, kemudian dari UPI Bandung bahasa Inggris, kemudian dari Amerika, dari Phoenix University. Saya mendapatkan dulu tawarannya itu matematika ya. Matematika itu karena memang ya di sana ada kenalan mungkin menawarkan beasiswa, dan subhanallah ya saya menolaknya begitu. Jadi waktu itu ada 5 tawaran beasiswa, yang mana saya ngambil yang di Surabaya akhirnya, di IAIN Sunan Ampel. Dulu masih IAIN ya. Itu suka diplesetin sama orang-orang itu. Sekarang namanya udah UIN ya. Nah, di Sunan Ampel. Itu gimana ya ceritanya kok saya bisa milih ke situ itu. Jadi saya itu belum pernah sholat istikharah kecuali tatkala mau boyong ke Garut dari Surabaya begitu. Jadi saya pernah bimbang ini, apakah saya ini harus menetap di Surabaya atau saya pindah ke Garut. Nah di situ saya istikharah untuk pertama kalinya. Waktu mau nikah saya nggak istikharah, kemudian waktu memilih beasiswa kemana saya juga tidak istikharah begitu. Dan saya tidak mengatakan itu baik begitu ya. Istikharah itu bagus. Ya cuman memang saat itu saya tidak. Nah, ada isyarat waktu itu. Jadi saya itu memilih ke Surabaya karena saya itu lagi nonton TV di rumah begitu ya, di kamar. Waktu nonton TV itu saya pindahin channel, itu kebetulan semuanya itu sedang acara yang berkaitan dengan Surabaya. Saya lupa lagi kalau ditanya channelnya apa ya, cuman yang saya ingat itu terakhir di Antv begitu. Jadi saya pindahin nih satu channel TV, ini lagi makan-makan begitu ya, lokasinya Surabaya. Kemudian saya pindahin lagi channel, itu Surabaya lagi. Saya pindahin ketiga kalinya itu ke Antv, Surabaya lagi, itu lagi berita waktu itu. Saya langsung ada, oh ini mungkin saya harus ke Surabaya gitu. Nah padahal kalau dalam segi mantik itu kan nggak ada urusan sebetulnya. Itu bisa jadi muwafaqah saja, cuman ya mau tidak mau begitu, harus saya akui saat itu bagi saya itu adalah murajjih. Ya umur saya waktu itu berapa berarti ya? 17 tahun. Ya mau 18 begitu. Jadi belum terlalu matang. Nah, akhirnya saya memilih beasiswa yang di Surabaya itu. Nah, dan di Surabaya inilah saya terbuka wawasan saya mengenai orang-orang Nahdlatul Ulama.
bukan hanya sekedar nama, karena teman-teman saya di sana ya kebanyakannya di situ. Nah ini kan beasiswa santri berprestasi ya di Surabaya itu, yaitu programnya Bapak SBY saat itu. Nah memang kebanyakannya pesantren salaf yang diambil itu. Dan ini nanti ada juga kisah lucunya juga, ada keanehannya juga ya dalam segi beasiswa ini. Nah cuman kita skip saja dulu itu. Jadi saya itu dapat beasiswa di Surabaya, dan di Surabaya itulah saya mengenal kultur Nahdlatul Ulama. Dari siapa? Dari teman-teman saya begitu. Nah akhirnya terbukalah sedikit demi sedikit, yang mana tadinya itu saya itu sangat militan sekali di dalam Muhammadiyah. Akhirnya terbuka sedikit demi sedikit sampai pada semester keberapa ya, mau lulus itu saya deket sama teman saya yang jadi guru saya ini, sama Acep namanya ya. Itu disebutnya kalau sekarang Aang. Nah sama Aang ini mulai deket saya itu, suka main FM, Football Manager dulu itu. Kalau bosan main FM ya mainnya main PES ya. Main PES PES berapa dulu itu 2009 PES 2009. Ya 2009 2010 begitu. Itu kita main PES ya, kalau udah ketemu itu 3 minggu begitu ya, nggak berhenti. Disitulah ngobrol banyak, dan setelah ngobrol banyak kemudian ya saya harus pulang ke Garut, yang tadi saya bilang saya istikharah itu, dan Acep pun harus meneruskan pesantren. Jadi oleh ayahnya ini disuruh meneruskan pesantren. Setelah pesantrennya itu tadinya di Haur Kuning ya, di Tasik tuh. Beliau itu juara MKK dulu ke-1, dan saya itu bodoh sekali ya, kenapa tidak mengambil ilmu sedari dulu begitu dari beliau. Kalau ngambil ilmu sedari dulu dari beliau itu udah jago lah saya begitu ya di dalam ilmu alat. Ya cuman karena memang kita itu suasananya teman, bukan guru murid begitu ya. Jadi cuman membuka wawasan saja. Nah, setelah pulang ke Garut, kita ini masih suka bertemu karena kan dia di Tasik, saya di Garut. Nah kebetulan saya dulu masih usaha juga, jadi saya suka sengaja tuh ke Ciamis, karena beliau itu pesantrennya di Ciamis setelah pulang ke Tasik itu. Dan meneruskan nyantrinya itu berarti ditambah lagi berapa tahun, 7 tahun berarti ya. Berarti total nyantrinya itu ya sekitar 16 atau 17 tahun. Beliau itu total nyantrinya itu. Ya plus kuliah. Plus kuliah. Nah ini kita masih suka main. Kalau udah ketemu itu rindu begitu ya. Banyak sekali hal yang dibicarakan, yang diobrolkan. Nah, dan dia punya temen nih, namanya itu, saya suka nyebutnya Ohang ya. Itu temennya beliau, temennya Aang. Orang Garut. Jadi saya itu kenal sama satu orang lagi, ada yang namanya Ohang. Itu orang Garut, kenalnya dari Acep. Dan ini orang, subhanallah ya, pertama kali ketemu tuh nyebelin banget begitu. Cuman ngangenin orangnya. Nah ini kita jadi main itu bertiga ya, saya, Ohang, sama Acep itu sama Aang. Ya kadang-kadang ada orang yang lain lah. Itu selama beberapa tahun ya, mungkin 2 atau 3 tahun. Saya sudah menikah keadaannya waktu itu. Cuman kita masih suka berteman baik, masih suka main PS begitu. Nah sampai suatu waktu saya ini memang suka baca dari dulu begitu ya, dari mulai sanawiyah saya suka baca, dan bacaan itu saya nggak pilih-pilih. Mau filsafat itu saya itu kalau dulu yang saya ingat itu kayak buku The Tao of Islam. Kemudian kalau Imam Ghazalinya itu yang terjemahan ya, karena saya tidak punya akses kepada bahasa Arab dulu itu. Metode menaklukkan jiwa, Ihya Ulumuddin itu terjemahannya sudah dibaca juga. Kemudian buku-bukunya Martin Links itu sudah saya baca ya. Kalau filsafat dulu saya nggak terlalu kenal pengarangnya siapa, jadi kalau baca buku itu ya baca saja, sehingga kan pengetahuan itu bercampur di dalam kepala begitu ya. Buku-buku fikih pun, buku Ibnu Taimiyah saya baca juga. Nah setelah waktu lepas dari Surabaya itu kan saya menjadi katakanlah kesepian secara intelektual. Akhirnya saya itu baca-baca buku sendiri, dan memang yang banyak dibaca itu diantaranya hadis begitu ya. Itu saya ada yang Al-Lu'lu' wal Marjan, itu kumpulan Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana klaimnya itu ini adalah buku yang paling sahih setelah Al-Quran begitu, karena ini adalah hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Saya baca itu hadisnya doang ya, dengan terjemahannya begitu. Dan ini saya pertama kali kenal sama salaf itu saya lagi baca buku ini nih. Ini bukunya Fathul Majid ya, yang tebal seperti ini. Ini terjemahan juga ya sebetulnya. Nah ini yang saya baca dulu itu. Nah waktu saya sering baca-baca itu, orang-orang tahulah saya ini senang begitu ya baca-baca itu. Nah teman saya yang Ohang ini
ini ada butuh sama saya itu, ada perlu waktu itu. Dan ini saya katakan karena ini baik begitu ya. Saya tidak melihat ini adalah sebuah sebuah kejelekan, tidak. Jadi dia itu ada butuh sama saya karena kebetulan saya waktu itu sedang usaha yang mana kebutuhannya itu untuk acara haul begitu, untuk acara haul. Butuh uang sekian begitu. Nah, waktu itu saya kasih dan beliau itu menjanjikan 1 bulan kalau tidak salah, waktu itu menjanjikan 1 bulan. Oke lah, saya kasih waktu itu karena memang sedang ada. Nah, orangnya tuh amanah sekali begitu. Jadi waktu setelah 1 bulan itu karena memang mungkin satu dan lain hal tidak bisa atau belum bisa mengembalikan, akhirnya beliau itu bawa kakaknya datang ke saya untuk tamada. Tamada apa ya bahasanya ya kalau kita itu? Ya buat ngomong lah begitu ya, buat ngomong bahwa ya belum bisa membayar begitu. Padahal saya waktu itu alhamdulillah ya nggak terlalu musingin juga begitu. Kalaupun nggak datang orangnya itu kan teman sendiri begitu ya. Kalau buat orangnya nggak datang saya nggak mempermasalahkan. Cuman ya alhamdulillah orangnya datang. Nah, pas waktu beliau datang itu sama kakaknya itu ngomong gini sama saya itu, bla 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 lah ya. Dia ngomong gini, Mang, saya dengar, kan manggilnya Mang begitu ya. Mang, saya dengar itu suka baca-baca buku tauhid ya. Saya bilang iya. Oh, ini kalau senang baca buku tauhid, nih saya punya buku tauhid begitu. Dia ngasih Tijan, ini bukunya sudah fotokopian ya, ini sudah lecek sekali, ini banyak kisahnya, nanti saya ceritakan. Cuman yang dikasih itu buku ini, fotokopian, ini dia dilakban begitu ya, depannya juga jilidnya juga seperti ini, pokoknya tidak menarik untuk dibaca begitu, dan isinya itu Sunda Pegon. Jadi ngasihin sama saya dibuka-buka begini, saya bilang oh terima kasih ya sudah begitu, nggak apa-apa lah, masalah itu nanti lagi begitu. Cuman dia kasih ini, ya yang bersangkutan itu. Nah, ini saya simpan di rak. Ya, raknya agak kelihatan sebelah sana. Bukan rak ini ya. Oh enggak, rak dulu. Ini saya simpan di rak saja begitu. Karena ini tidak menarik untuk dibaca. Nah, saya simpan di situ. Lupa lah saya kan kalau misalkan buku-buku kayak gini, ini covernya bagus gitu ya. Kemudian dijilidnya bagus. Membacanya menarik lah. Yang seperti ini tuh tidak menarik dibacanya begitu. Saya simpan di rak. Nah, itu beberapa tahun lah dari situ. Berapa tahun ya? Saya lupa. Pokoknya buku Tijan ini itu diam di rak saya itu katakanlah lebih dari 1 tahun ya. Karena ya lama begitu, tidak menarik untuk dibaca. Nah, sampai saat itu saya ini sedang dalam keadaan ribet. Jadi dalam pengertian kosong. Makna hidup itu, ya, makna hidup itu tidak saya tidak mendapatkan purpose, tidak mendapatkan tujuan di dalam kehidupan itu. Jadi dalam pengertian ya masa hidup cuman kayak gini aja begitu ya, punya istri, kemudian punya anak. Setelah itu ya usaha misalkan lancar-lancar saja. Kemudian selesai begitu. Apa ini? Hidup itu buat apa? Nah, itu sudah tidak, karena saya ini sudah tidak kalau di dalam istilahnya itu sudah tidak bisa menikmati apa yang bisa dinikmati saat itu. Nah, akhirnya saya mulai itu buka-buka buku yang nilainya itu tasawuf. Nah, di antara buku yang saya baca itu bukunya Jalaluddin Rumi ya, Fihi Mafihi, terjemahan juga. Nah, itu saya baca sedikit-sedikit begitu ya. Sampai pada suatu saat, ini sekitar jam 1:30 sampai 1:30. Saya tuh posisinya lagi di resto. Di resto saya itu tingginya 4 lantai ya. Saya di lantai keempat itu. Nah, saya masih ingat dulu itu ada iklan rokok, namanya itu Lucky Strike biru, Lucky Strike blue. Itu baru pertama keluar iklannya tuh. Nah, saya itu mau baca buku, cuman rokok saya habis. Saya nyuruh ke pegawai untuk belikan rokok itu. Ya. Saya bilang tolong belikan rokok. Rokok apa? Itu yang ada di iklan kata saya, Lucky Strike blue. Akhirnya belilah pegawai saya itu beli rokok, terus dikasihkan ke saya. Saya bawa tuh rokok. Saya duduk di kasurnya di bawah, kasur busa. Jadi nggak pakai ranjang begitu ya, kasurnya di bawah. Yang swallow itu, saya duduk di atas, saya sila begitu, kemudian baca buku Fihi Mafihi. Nah, kebetulan ini PDF-nya ada, bukunya saya pinjamkan sama uak saya, dan sampai sekarang belum balik juga. Bukunya ada di sana, cuma ya memang udah nggak saya baca juga begitu. Dan kalau misalkan harus diingat-ingat apa yang saya baca saat itu, saya terus terang lupa exactnya apa. Cuman yang saya ingat itu saat itu saya sedang membaca masalah
bahasa. Jadi dalam pengertian bahasa itu hanyalah ungkapan, yang mana itu mencoba untuk mengungkapkan apa yang di dalam diri. Jadi pada suatu hal begitu, pada suatu keadaan, pada akhirnya kita ini sudah tidak akan membutuhkan bahasa lagi. Demikianlah kurang lebih ya. Kurang lebihnya. Jadi saya duduk, kemudian saya nyalakan rokok, dan waktu saya nyalakan rokok, saya itu langsung membaca ini, kira-kiranya yang ini begitu ya. Ada bahasa begini, tunjukkan, nih pasal ke-11. Tunjukkan segala sesuatu padaku apa adanya. Nah, ini kan diambil dari hadis ya begitu ya. Allahumma arinil asya kama huwa. Kalau tidak salah saya pernah membaca seperti itu. Ya Allah, tunjukkanlah saya itu perkara-perkara sebagaimana adanya. Kemudian ada bahasa di sini, pepatah hati menjadi saksi bagi hati yang lain, mengacu pada sebuah realitas yang tersembunyi. Jika semua realitas terungkap secara terbuka, apa perlunya kata-kata diucapkan? Demikian juga ketika hati sudah menjadi saksi, lantas apa gunanya kesaksian lisan? Nah, kira-kiranya di situ, karena ini vibes-nya dapat begitu ya. Cuman saya tidak bisa memastikan apakah paragraf yang itu atau bukan. Cuman memang saat itu, ini kan pasal 11 langsung ke situ tuh. Saya duduk, nyalain rokok, kemudian baca ini satu paragraf itu saya langsung pingsan ya. Jadi setelah membaca paragraf itu saya langsung blek ke belakang begitu. Ya katakanlah pingsan, nggak tahu apa namanya begitu ya. Cuman saya itu langsung ke belakang dalam keadaan rokok itu nyala. Saya balik ke belakang, kemudian yang saya lihat itu tidak ada apa-apa selain warna kuning ya. Ya kalau misalkan gayanya kita sebutkan cahaya lah ya, karena memang seperti cahaya begitu. Kuning saja itu meliput apa yang saya lihat. Jadi lihat ke sana kuning, lihat ke sana kuning. Ya kuningnya kayak cahaya begitu. Bukan kuning cat gitu. Dan saat melihat semuanya kuning itu, hati saya tuh langsung di sini tuh Allah, Allah, Allah. Itu langsung ingatnya cuma sama Allah doang. Sama Allah saja ingatnya itu. Tidak ada yang lain. Ya Allah sama ngelihat cahaya kuning itu. Dan saya tidak punya sangkaan bahwa cahaya itu Allah. Nggak ada sama sekali. Dan sekarang pun saya itu mah nggak tahu apa begitu ya. Cuman penglihatan saya saja. Jadi pingsan, dan itu saya merasakan full feeling. Jadi ada rasa yang saya dapatkan. Ini yang saya cari begitu. Di dalam rasa. Ini yang saya cari waktu itu. Karena memang tadi sudah saya katakan, saya ini lagi dalam keadaan galau lah begitu ya, apalagi harus saya cari. Cuman perasaan itu ini candu sekali begitu. Ini apa? Saya juga nggak tahu itu apa. Cuman enak sekali rasanya itu. Sangat mendamaikan begitu. Nah, saya tidak tahu itu berapa lama ya. Cuman karena memang nggak tahu juga berapa lama, saya nggak lihat jam saat itu. Cuman yang ada patokan itu rokok itu baru saya nyalakan, dan itu kan jatuh ke bawah gitu ya. Dan di sini kan kasur busa, sampai ada suara begitu mengatakan seperti ini, bangun katanya gitu. Itu rokok nanti jatuh, nanti kebakaran. Nah itu baru kembali penglihatan saya itu kembali jadi normal lagi ngelihat. Dan pas saya ngelihat itu, istri saya lagi ada di pinggir saya. Dia ngelihat mungkin saya nggak tahu lagi ngapain, mungkinnya di pikiran dia itu. Sampai sekarang saya nggak nanyain kejadian itu. Cuman udah rokok itu habis ya, itu udah nggak ada, rokoknya sudah habis. Jadi selama itu mungkin berapa menit ya kalau membiarkan rokok habis itu ya, mungkin 7 menit 8 menit lah, karena rokoknya ya Lucky Strike itu kan rokok putih. Nah setelah selesai saya itu baru itu rasa apa begitu. Saya kok pengen balik lagi ke situ. Itu perasaan macam apa? Nah, kemudian ada suara. Nah ini mau dikatain apalah, bodoh amat begitu ya. Karena kan kemarin katanya pengen tahu bagaimana saya ini kenal ke Asy'ariyah. Ya inilah kisahnya begitu. Itu ada suara lagi bilang. Suaranya itu pakai bahasa Sunda. Katanya begini, kadieu begitu. Ya, kadieu. Itu saya langsung, kok ada suara kadieu dari mana? Dan sangkaan saya suara itu hanya terdengar oleh telinga saya saja. Jadi yang lain mungkin gak bakalan mendengar itu. Kadieu. Cuma saya itu langsung refleks. Ini ada yang manggil-manggil nih. Saya tuh langsung berdiri. Kemudian saya langsung refleks ke ke rak buku. Ya, ke rak buku. Saya itu tiba-tiba punya insting saja begitu. Saya pegangin satu-satu. Kadieu. Saya pegangin kayak gini nih buku tuh. Ini bukan buku ini. Itu koleksi dulu, itu terjemahan semua. Saya pegang sini.
bukan gitu. Nggak tahu dari mana saya juga kalau dipikir-pikir sekarang kok tiba-tiba megang buku begitu ya. Nah pas ini nyempil, buku ini nyempil, padahal itu sudah pindah rumah itu. Jadi ini ke bawah lagi sama rak ini nyempil nih kayak di sini gitu nyempil. Pas tangan saya megang sini, diem. Suaranya itu. Saya bilang loh kok diem begitu. Akhirnya saya ambil ini, kemudian saya baca. Ini Tijan Taudih ya, Tijan Ad-Durori. Ini karyanya siapa? Wa Khair Afandi almarhum al-maghfurlah radhiyallahu taala anhu. Pesantren Miftahul Huda ya. Nah ini saya pegang ke sini, berhenti begitu. Kemudian berhenti, saya ambil, saya baca. Dan saya baca memang ya Sunda Pegon lah ya, lulusan pesantren lah insya Allah bisa. Karena dulu di Darul Arqam itu di Muhammadiyah juga ada buku sorof yang memang pakai Sunda Pegon, beberapa bahan ajarnya pakai Sunda Pegon. Ini saya baca semuanya ini dari awal sampai akhir itu sekali duduk sampai khatam sampai tamat. Entah berapa jam, mungkin 2 jam selesai lah ya, 2 jam selesai. Cuman setiap saya membuka ini, setiap saya buka saya baca. Itu semua pengetahuan yang sudah terkumpul selama ini kayaknya nyambung semua begitu. Loh, ini kok hidup jadi make sense. Ini yang saya cari selama ini begitu. Jadi di sini itu kalau adalah nanti kita mudah-mudahan ada jodoh begitu ya kita membuka. Saya tuh langsung menemukan purpose. Ini kan sifat 20 di sini. Dan bukan hanya sifat 20, ini dengan dalilnya meskipun ijmali. Dulu saya nggak tahu dalil ijmali tafsili nggak tahu. Cuman tatkala ini penjelasan cocok sekali, ini yang selama ini saya cari begitu. Dan saya tahu bahwa selama ini sebelum saya kenal ini akidah saya itu salah. Saya langsung tahu seperti itu. Karena memang akibat dari banyak membaca buku itu kan banyak kesimpulan-kesimpulan yang mana kita itu suka menyimpulkan sendiri, kemudian kita juga tidak tetap dengan keyakinan itu dan lain sebagainya. Ya banyak dialektika di dalam kepala kita sendiri begitu. Tatkala sudah membaca ini, selesai semua urusan. Dan subhanallah ya, itu setelah selesai membaca itu kan di lantai 4 tuh, saya langsung buka jendela. Itu ada jendela, saya buka jendela, saya lihat Garut itu dalam keadaan mungkin ya saat itu jam 3-an, jam 3 subuhan itu. Saya lihat Garut itu karena di atas kelihatan gitu ya, rumah-rumah ya, lampu-lampu begitu. Terus saya langsung punya azam. Mulai dari sekarang tugas saya adalah menyebarkan ini, begitu. Padahal saya belum tahu Syafi'iyah, baru tahu ini aja, baru tahu Tijan aja. Cuman saya langsung tahu begitu. Ini yang saya cari. Saya punya azam. Saya sudah mau tugas saya saat ini adalah menyebarkan Tijan. Ya, itu bahasa saya dulu tuh. Nah, sudah ya. Dari situ saya baca lagi bolak-balik. Jadi saya sering wirid begitu ya, sering zikir karena pengen balik lagi ke rasa itu yang mana saya punya purpose sekarang. Dan kebetulan memang saya sudah mengisi beberapa masjid saat itu. Ya akhirnya saya mencoba sedikit-sedikit untuk memasukkan Tijan ini. Saya juga sudah punya majelis saat itu. Majelisnya majelis gaya Muhammadiyah yang diajinya ya hadis begitu ya, dengan pemahaman saya sendiri. Jadi saya itu tahu pola pikirnya orang-orang MD itu. Nah, saya mengajarkan Tijan ini, jadi nanti saya bicarakanlah bagaimana majelisnya begitu ya, perkembangan majelisnya nanti saya bicarakan. Cuman saya nggak masuk ke situ dulu karena saya masih penasaran begitu. Ini sebetulnya apa yang saya alami itu. Nah kebetulan yang guru saya ini adalah pertemuan terakhir kita ketemu di Garut, dalam pengertian suasana bermain begitu ya, suasana sahabat. Itu terakhir kali itu. Sampai saya peluk, saya cium itu teman saya itu. Saya ngobrol ya, karena saya tahu yang bersangkutan ini sudah selesai suluk di Karawang kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu di Karawang apa di Kuningan? Di Karawang, betul, di Karawang. Jadi waktu saya kejadian itu teman saya itu sedang suluk. Ini lagi ngabisin terakhir ya, level terakhir pesantren gitu di Karawang itu. Nah pas beliau itu main ke rumah kebetulan sama Uwa sama Kiai sama ayahnya begitu main ke situ, langsung saya panggil, "Mangka dieu," saya bilang gitu. "Apa?" "Ai didinya kamari suluk kumaha?" gitu. Saya bilang, "Kamu itu kemarin suluk bagaimana?" "Ya gitu aja," katanya. "Suluk ya diem aja begitu, tafakur ya, nyangkul." Dia bilang gitu. Saya bilang gini, "Ngalamin pingsan nggak?" Saya bilang gitu. "Pingsan apa?" katanya. Ya saya bicarain pengalaman saya. Dia bilang, "Nggak tahu kalau itu, saya emang nggak begitu karena suluknya itu
jalan Mantikiyun begitu. Jadi suluk jalan Mantikiyun yang di Karawang itu. Itu yang disebutnya Apih-Apih begitu ya. Mungkin yang kalau ada yang mendengar orang Karawang tahu. Ya pokoknya di situ saya ngobrol akrab sekali, saya ngobrolin Tijan. Wah ternyata selama ini yang benar itu kamu dan lain sebagainya. Teman saya ini ketawa aja begitu ya. Kok baru tahu. Nah sampai itu saya menemukan begitulah ya jati diri saya. Kemudian saya banyak curhat pada saat itu dan itu adalah pertemuan terakhir saya sebagai teman begitu ya dengan beliau itu. Dalam pengertian ya kesananya itu sudah bukan teman lagi, yang dibicarain udah beda ya. Semenjak pertemuan itu udah bukan PS lagi, udah bukan FM lagi, yang dibicarain itu pasti tentang ilmu lah, 98% yang dibicarain. Ya bicarain Randa dikit-dikit. Nggak ada. Nah jadi semenjak itu saya tuh akhirnya karena punya beberapa majelis ya. Jadi ada majelis di resto saya sendiri, kemudian ada majelis di beberapa masjid ya. Di Masjid Persis ada, di Masjid Persis tuh ada 2 ya. Di Masjid Muhammadiyah juga ada. Kemudian di di majelis saya sendiri ada begitu. Yang dulu belum punya majelis, itu majelisnya sudah dibangun itu setelah kesini. Karena setelah ngaji Tijan di masyarakat, saya ini di DO dari beberapa masjid. Jadi dikeluarin lah gitu dari beberapa masjid karena memang sudah tidak sesuai begitu kan. Dulunya Muhammadiyah begitu ya masuk, dulunya Persis masuk. Pas masuk ke paket Tijan nggak kena begitu. Nah ini Tijan, setelah saya itu belajar Tijan, saya tanya lagi sama guru saya itu, setelah Tijan apa? Ya dia bilang gitu, Fathul Majid. Setelah Fathul Majid Jauhar Tauhid. Akhirnya saya juga memiliki kesadaran untuk bermadhab. Karena ini pasti kalau tadinya tauhidnya itu lurus, pasti bermadhab itu suatu keniscayaan, suatu kepastian. Jadi di situ saya mulai sedikit-sedikit belajar begitu ya, sampai alhamdulillah terkumpul lah ini kitab-kitab ini. Jadi kalau misalkan dilihat itu berapa tahun yang lalu, itu sekitar 8 tahun yang lalu begitu. Nah itulah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan nanti masih mau dengar cerita tentang suluk dan lain sebagainya, tolong komen di bawah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.